Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Amma ba'd. Suatu hari ada seorang mukatab. Mukatab itu berarti budak yang punya perjanjian dengan tuannya bahwa kalau dia bisa membayar tebusan dengan cara dicicil, maka setelah mencukupi dia akan dibebaskan, dia akan dimerdekakan. Sehingga begitu seorang budak itu punya perjanjian dengan majikannya, dengan tuannya, saat itu dia berutang kepada tuannya. Nah, budak ini, ada seorang mukatab ini datang menemui Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karena sudah ada janji tapi nggak bisa bayar hutang. Dia mengatakan, inni ajistu an kitabati fa'inni. Aku tidak bisa membayar hutang pembebasan diriku, maka tolonglah aku. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kemudian berkata, "Ala u'allimuka kalimatin? Maukah kamu aku ajarkan kepada kamu beberapa perkataan? Perkataan yang apa itu? Perkataan yang allamanihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepadaku. Laukana alaika mithlu jabalin, yang seandainya kamu itu punya sebesar gunung. Apa sebesar gunung itu? Dainan, utang, mudah utang. Maka addahullahu anka, maka niscaya Allah itu akan melunasi utangmu itu untukmu. Nah, jadi ini Ali bin Abi Thalib mendapatkan pengajaran doa dari siapa? Dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa bunyi doanya? Masya Allah, doanya ringkas tapi permintaannya mendalam. Allahumma kfini, ya Allah cukupilah aku, ya. Allahumma kfini bihalalika an haramik, dengan yang halal dan jauhkanlah dari, bebaskanlah dari, selamatkanlah dari yang haram. Setelah itu baru wa'nini, dan kayakanlah aku bifadlik, dengan keutamaan rezekimu, dengan karuniamu, dengan sifatmu yang pemurah, amman siwak, sehingga aku itu tidak perlu lagi selain hanya kepada engkau. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Dan ini misalnya Syekh Salim bin Aid Al-Hilali menyetujui hasannya hadis ini. Hadis ini hasan. Apa yang menarik dari doa tadi? Doanya ringkas tapi yang diminta itu ada 4. Ini satu sisi doa, satu sisi adalah pengajaran yang penting untuk kita pegangi, kita hayati. Pertama adalah tolabul kifayah bil halal. Memohon, meminta, mencari kecukupan dengan rezeki yang halal. Nah, nanti kita akan bahas mengenai beberapa kata cukup dalam agama kita, dalam bahasa Arab ini ya. Karena kadang-kadang ada kata cukup maknanya agak berbeda. Contohnya, banyak muncul di mana-mana orang menerjemahkan wa annahu huwa aghna wa agna. Lalu kebablasan mengatakan bahwa lawan kata kaya itu bukan miskin. Enggak. Karena di situ lanjutannya bukan wa akfa, melainkan wa agna. Tapi nanti kita bahas ya. Lalu yang kedua, apa yang diminta dalam doa tadi? Al-wiqayah minal haram.
Kita bahas nanti rinciannya. Kemudian yang ketiga yang diminta adalah al-ghina bifadlillah. Kemudian yang keempat yang diminta dari doa yang ringkas tadi adalah al-istighna 'anil khalqi. Apa maknanya? Pertama kita memohon al-kifayah. Jadi memohon kecukupan. Kecukupan itu gimana? Kebutuhan hidup misalnya 4 juta. Kalau seseorang itu memiliki kecukupan dalam makna kifayah, maka sebulan ya penghasilannya 4,5, 5, 6 itu kifayah. Nah, ya ini kita memohon kifayah kecukupan dengan rezeki yang halal. Kenapa? Ini menariknya, karena orang itu ketika kayak tadi itu utangnya banyak, maka dia kalau nggak hati-hati mudah terjerumus, mudah keserempet hal-hal yang haram. Tawani geleman, tapi duit dia anak noi, duit mana? Siapa mana kepepet? Nah itu orang muda terjatuh kepada yang haram. Maka ketika kita itu sedang berjuang untuk meraih kecukupan, piye carane yo opo carane kita itu hidup yo sugih yo gak, tapi yo gak pretean, maka kita yang perlu kita perhatikan itu ya cukup piro, dan kita berusaha dengan sungguh-sungguh memohon kepada Allah sambil berusaha menjaga diri kita agar cukup dengan yang halal. Jadi apa itu kifayah? Makna asalnya adalah sesuatu yang dengannya urusan hidup dapat ditegakkan tanpa berlebih dan tanpa kekurangan. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa tingkat kebutuhan manusia sering dibagi menjadi 3. Pertama itu apa? Al-kafaf. Al-kafaf itu maknanya apa? Maknanya ya cukup juga. Lah podo lah. Nah, maka kita perlu perhatikan al-kafaf itu adalah huwa ayyakuna fi khattil hajati al-mustawi la ziyadata fihi wa la naqsa. Tegese ya apa itu? Al-kafaf adalah keadaan berada pada garis kebutuhan yang seimbang. Maksudnya seimbang itu bukan berarti kepingin jalan-jalan melaku-melaku ya iso tidak ada kelebihan di dalamnya dan tidak pula kekurangan. Masih agak sulit membayangkan barangkali. Kalau digambarkan soalnya gini, kalau misalnya kebutuhan kita sebulan itu 4 juta, lalu penghasilan kita itu 4 juta pas pres atau 3,5 juta atau 3 juta, ya kurangnya gak nemen-nemen ya. Nek dicukup-cukup no isik cukup. Dalam hadis, ini hadisnya lemah, tapi pengertian mengenai al-kafaf itu tepat di situ. Yakni Rasulullah itu sehari kenyang, sehari lapar. Loh, sedino bukan karena puasa Daud, melainkan karena ya karena sing dipangan gitu ya. Sehari kenyang, sehari lapar itu masih dapat dikatakan cukup. Saya tuh denger ada nerang lagi ya apa ya? Maksud saya sedino mangan gak itu masih termasuk kategori cukup dalam makna al-kafaf. Belum kategori miskin, itu masih cukup. Nah, kalau orang itu berada pada posisi al-kafaf, maka dia harus hati-hati. Jadi al-kafaf itu kecukupan paling rendah yang hanya menahan seseorang dari kekurangan. Umpamane ono rumah makan yang sedang viral, ono es krim yang sedang viral. Ayolah Pak, mosok saben ngono gak tau nyoba. Ya wis gak apa-apa, bareng sak keluarga. Mareng nurung minggu puyeng. Nah, kenapa? Karena ini termasuk durung wayahe gitu ya. Kudu kuat ngempet. Lho apa enggak boleh kita sesekali mangan sing ngono-ngono iku, oleh tapi nabung sik. Ojo nok ngarep. Buka. Saya kan macam-macam ya. Wah, nyoba sik. Gak nabung sik nek wis ngelumpuk iki ya disudolah anggaran per sak bendinane ngono. Biasanya mangan ping 3 ya ping pindho, apalagi kalau kita menggunakan standar tadi sehari kenyang sehari lapar. Makanya gak nerang nori.
nerangno kok dipaido mek wong-wong iki. Apa ngomong al-kafaf sehari lapar sehari kenyang awake gawedhe sakmono. Ini kula mek nerangno tok. Melarat bukan, miskin juga tidak, fakir juga tidak. Tapi kalau tergoda ngikuti selera, ngikuti kepingin, jenenge kepingin itu kan watese. Maka kebutuhan hidup bisa terbengkalai. Loro diluk, loro rong dina ngono, ngelune wis gak karuan. Kenapa? Karena mepet banget. Sehingga harus betul-betul gemi. Ini al-kafaf. Oh, duduk melarat tapi kalau gak hati-hati bisa ruwet. Dan urusan ekonomi bisa bermasalah. Orang yang berada pada posisi al-kafaf, kebutuhan pokok itu sekedar terpenuhi. Hampir tidak ada cadangan keuangan, makanya loro rong dina wis ngelu. Gitu ya. Atau memang tidak ada sama sekali selain kebutuhan dasar. Ya apa Pak? Giluk engkas arek-arek krayan. Kena apa? Ya mbok berlibur nang ndi ngono healing. Kon niku golek penyakit ta golek tombo. Ya kaya wong-wong lho Pak healing. Iya wis mlaku-mlaku rono. Mlaku sikil nang Lombok. Pedes kabeh ya. Karena sisiku melaku-melaku nang senggigi. Nah, kita itu enggak menderita kalau kita itu enggak angen-angen urusane wong liya. Sebab ta wong liya melaku-melaku nang Lombok, nang ngene senggigi, nang ngene apa meneh iku. Wis babah lah. Nang Bali. Lah wis. Wong nek omahe iso gawe Bali ya. Bali tahu, Bali tempe. Lah apa gobo kabeh? Kita tidak menderita, kita itu tidak nelongso selama kita tidak mikir sing durung wayahe, sing gak penting-penting. Karena itulah orang-orang ini kalau gak bisa noto hati, mudah tergelincir. Menarik. Kalau kafaf itu sebutannya adalah ashabul kafaf. Tapi nek melarat itu lain lagi, atau cukup itu ahlul faqr ya, ahlul faqri, ahlul kifayah. Bedanya apa? Sama hanya kalau kaya sugih, walaupun ternyata sekarang orang Arab menggunakan ungkapan yang berbeda. Ashabul mal, koncone dunya, koncone duit, duduk keluargane duit. Bedanya apa? Kalau masih ashabu itu mudah berubah, masih wong sugih omahe pitu tidak sulit untuk hilang. Tapi nek wong melarat iku angel berubahnya. Nah, ini ungkapan bukan menghina loh ini. Sehingga dengan itu kita perlu hati-hati. Sementara wong cukup ya gitu, nek cukup loh. Bukan kafaf. Kafaf iki ya aman saja nih, tapi begitu kepencut titik, mbok nok kono nok mata banyak Pak. Kok roh kamu? Aku ngitikan ada jadi awen apa? Wah, piro? 75 larang. Ya sesekali ngono rek. Nah, lalu kalap tuku loro. Menene berbes mili. Nah, ya, ini al-kafaf. Nah, mereka yang berada pada posisi ini sangat memerlukan sifat qanaah. Qanaah niku napa? Rumangsa cukup, dicukup-cukupno apa yang didapatkan, apa yang ditetapkan, apa yang dikarunikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda enggak rumangsa cukup dengan cukup? Beda ya. Yang paling memerlukan rasa qanaah wis alhamdulillah Pak. Untung-untungan awake dhewe iki sok rezeki. Sampeyan delok iku lho. Nek ngene HP-ne arek-arek iku. Nah, sekarang kan unik ya. Melarat duwe HP ya, Pak, ya. Delok nek ngene HP-ne arek-arek iku lho. Oh, no masyaallah. Uwong iki lho, turune nang ngene kuburan. Dudu wong mati, mergo gak di omah. Awak dhewe alhamdulillah wis dicukup-cukupno. Itu berarti qanaah, rasa cukup. Nah, dari golongan tadi kafaf, nanti kifayah dan fadlah sing sugih itu
Yang paling memerlukan qanaah itu yang mana? Yang paling memerlukan rasa cukup. Iku sing rodok gak cukup ta sing luweh-luweh? Sing rodok gak cukup. Nggih mboten? Nah, sing rodok gak cukup karo sing melarat itu sing perlu paling memerlukan rasa cukup itu yang mana? Sing melarat. Nggih. Nah, nek wis sugih masa gak cukup ada. Itu nanti penyakitnya bisa memunculkan apa yang disebut sebagai suh. Lihat Quran surat At-Taghabun ayat 16. Dunyane akeh anake ruwet mergo wong tuane kena penyakit suh. Kita lanjutkan lagi. Ini ternyata belum bahas Al-Kifayah. Soalnya saya kalau diundang ke Mojokerto itu seperti mendapatkan kesempatan rekreasi. Kapan meneh ngomong Mojokertoan ya. Apalagi bisa nok Jogja, wis nok kene kayak mengobati kangen, masya Allah. Nah, kita kembali tadi. Yang pertama tadi apa? Tolabul kifayah bil halal, memohon kecukupan, mencari kecukupan. Apa itu al kifayah? Kebutuhan yang memadai untuk menjalani kehidupan secara layak. Kaya tidak. Tetapi kebutuhan pokok terpenuhi dengan stabil, memiliki cukup alokasi anggaran untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan maupun ibadah, serta mempunyai cadangan dana sederhana. Gampangnya gini, kebutuhan hidup per bulan 4 juta, gaji per bulan, pendapatan per bulan 5 juta, 6 juta, luwe yoga akeh, tapi nek gelem gemi ya iso nglumpuh gitu ya. Ono lorone seminggu 2 minggu ya tetap susah, tapi kak teman-teman bingungi selama dia tidak berlebihan. Sesekali kayak tadi itu, Pak, pegel aku masak bendino Pak, mbok sesekali makan ojobo ya gak apa-apa. Jare anake lah apa mangan ojobo? Wah kayak mau waca saiki. Wis wae online ya sembarang sakarepmu. Nah, itu masih muda dan itu tidak mengganggu kestabilan ekonomi. Itu al-kifayah. Nah, doa tadi kalau kita itu masih dalam posisi ekonomi rodok mengkhawatirkan, ojo langsung jaluk sugih. Lu apa salah? Betapa masya Allah orang itu kalau sebelumnya nggak pernah pegang duit banyak, langsung sugih itu kadang-kadang nyun sewu. Ono sing betul-betul gendeng, bukan dalam menghina ya. Teringat kisah di Bulungan, Kalimantan Utara. Ada orang ke hutan, yo gak niat golek gaharu, dia nemu gaharu gawede dan itu gaharu hutan. Maka dijual, dibawa ke Tarakan. Nah, yang beli ada ya juragan Cina. Sakjane dituku murah, tapi sak murah-murahe bagi orang yang biasanya gak tahu nyekel duit melebihi 1 juta saja nek pas oleh bansos gitu ya. Loh, ini bukan dalam makna menghina ya, ini faktanya. Lah kok kemudian dia dapat tumpukan uang senilai 2 miliar. Apa yang terjadi? Untung bukanya itu sudah nyampe di rumah di Bulungan, kan itu naik perahu lewat laut dan lewat sungai. Masya Allah, saya pernah lewat sana, itu indah sekali. Boyone si akeh ya. Saya gini langsung disaut kok mburi. Kenapa? Agar tidak menjadi makanan buaya. Nyampe rumahnya dibuka, kaget, semaput dalam makna sesungguhnya. Kemudian setelah sadar, dibuka lagi, semaput maneh. 3 kali gendeng dalam makna sesungguhnya. Jadi dia mendapatkan hartanya tapi tidak bisa ikut menikmatinya karena setelah itu dia sudah gak wajib sholat. Kenapa? Gendeng. Ya, itu contoh. Kalau mendadak kaya itu bisa bermasalah. Karena itu kalau minta kepada Allah itu jangan langsung minta kayanya. Kalau kaya itu beserta dengan kebaikannya, dengan afiyahnya, dengan barokahnya. Ada doa yang paling belakangan pertama sering saya ucapkan. Doa ini di banyak TPA TPG itu
seringkali diajarkan oleh guru-gurunya ketika mau makan. Enggak. Setiap saat kita itu dapat rezeki. Beli pulsa itu loh. Kita perlu berdoa, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Pernah saya gitu, ada nanya, sampai luwe dah Mas? Enggak. Yang perlu barokah itu semua rezeki kita. Semua rezeki kita. Tuku kelambi. Tadi nang pantese, gak barokah, wah tadi sumber fitnah. Gitu ya. Tadi sumber fitnah. Tuku HP, dhisik ya anteng, hidup ya damai, tenang, begitu tuku HP. Padahal HP ini ya gak apik janjane. Tapi gak barokah, wah la haula wala quwata illa billah. Bendina sing dipentelengi bojone wong liya. Lah iya. Wong wedok ini gak cocok kan bojone wong liya itu. Minimal misalnya belum nikah ya bukan istri kita kan. Itu musibahnya sekarang. Apakah bisa orang sudah memiliki kifayah jatuh pada keadaan yang menjadikannya seperti orang yang sangat kekurangan dan bahkan dikejar-kejar utang? Sangat bisa. Ini terutama ketika seseorang tidak memiliki ar-rusdu. Ar-rusdu itu apa? Lihat Quran surat An-Nisa ayat 6. Maka ini perlu dilatihkan. Pokoknya begitu saya kita tanggal piro? Loro Mei. Wah tolong dinongkas. 55 diskon. Wah, aku kira tuh nolong saya pokoknya pas ngono iku dijemput panitia, alhamdulillah kini gak perlu blas. Apa? Dilu itu sebentar, wes zikir HP nih, Shopee dia. Zikir ngono iku, Shopee. Langsung dibuka. Lagi omong-omongan acara langsung dibuka. Wah, nguber hari diskon 55. Nah, itu berarti kalau kita kalap oleh diskon begitu, padahal bukan butuhnya, apa nggak boleh kita manfaatkan diskon? Boleh. Misalnya butuh yang ini sih, dan sih. Mbok menawa kok pas hari diskon betul-betul murah. Nek gak ya sabar sih. Itu berarti butuh dan kemudian belinya nunggu momentum. Berbeda dengan begitu buka HP di Shopee, delok wage gopo. Nah, itu berarti dia tidak memiliki ar-rusdu. Ar-rusdu itu apa? Itu macam gampang bayang, kecendekiaan atau kemampuan menimbang dengan baik dan dengan matang baik dan buruknya, maslahat madaratnya serta dampaknya setiap kali membelanjakan harta. Kapan seharusnya anak itu mulai diajari untuk menimbang? Ini penting tagak sih, manfaat tagak sih, perlu tagak sih. Ini kebutuhan apa keinginan? Kapan kita mulai mengajarkan anak mengenai hal ini? Kapan? Umur piro? Ya? Itu lo betul. Lo iya. Masa gulam shagir itu usia 5 sampai dengan 7 tahun. Lo bener, Masya Allah. Kayak wis sinau emang. Lo kadang-kadang lo sing cilik sinau luwih gedhe. Suatu saat Imam Abu Hanifah itu memperingatkan anak kecil, gulam shagir berarti usianya 5 sampai dengan 7 tahun, dengan mengatakan, "Ya gulam ihdar, hati-hati, kepleset lo kok." Apa kata anak kecil itu? Ya Imam bal anta ihdar. Wahai Imam, justru engkaulah yang perlu hati-hati. Fa inna zalalal alim zalalul alam. Karena terplesetnya seorang alim itu sama halnya dengan terplesetnya seluruh alam. Berarti yang disebut dimaksud oleh anak kecil itu bukan Imam Abu Hanifah sebagai pribadi, tapi Imam Abu Hanifah sebagai alim. Coba contoh nih. Ono wong bendinane mendem, kemudian goda wong wedok, masuk koran enggak? Coba bendino, gak nganggo ngene iki, nganggo sorban, wis pokoknya gayane wis stop lah. Dan memang betul alim. Salam fase betul, assalamualaikum. Lah kok kemudian konangan nglakoni gudo cewek.
Kira-kira masuk TV enggak? Nah, itu contohnya. Fa inna zalalal alim zalalul alam. Gitu ya. Itu ya perlu hati-hati. Kok sampai tekan gini? Tak tahu mana. Nah, ar-rusdu tadi itu berkenaan dengan menguji anak yatim. Ayatnya gitu. Tapi yang memerlukan ar-rusdu itu bukan hanya anak yatim. Macam-macam. Ono arek gitu. Di Solo saya menjumpai ada anak kecil begitu lahir langsung dibuka no rekening karo mbae. Rekeningnya ya kena gitu koma langsung cash. Mbae oleh titip itu gampang. Iki urusan dunia wis beres lo ya. Tugasmu beresi akhirati. Anakmu gak ngerti sholat, gak sregep sholat, tak tuntut nang akhirat. Ini kumpah sing top ini ya. Kenapa? Karena yang diingatkan adalah akhiratnya. Apakah bisa seseorang yang sudah memiliki al-kifayah terjatuh kepada yang haram? Sangat bisa. Ini terutama ketika seseorang tidak dapat mengendalikan diri dan tidak dapat mengekang keinginan yang tidak perlu. Butuh iku kakek-kakek nek kepingin niku lho sing barai ruwet. Karena itulah kita juga memohon perlindungan dari yang haram alias al-wiqayah minal haram. Allahumma kfini bihalalika an haramik. Jadi Allahumma kfini bihalalik itu berarti kita memohon al-kifayah bil halal. An haramik kita memohon al-wiqayah minal haram. Apa yang dimaksud dengan al-wiqayah minal haram? Yakni kita memohon perlindungan yakni atau al-wiqayah maupun penjagaan atau al-ismah sehingga nggak sampai jatuh pada yang haram. Bedanya apa? Kalau al-wiqayah itu contoh nih. Ya ini bukan berarti stop. Saya beberapa hari lalu ada serangkaian kegiatan, baru pulang Kamis kemarin, acaranya sampai Kamis sore. Nah, kegiatan di Bogor. Lalu ada yang minta waktu ketemu konsultasi. Nah, sampai melewati waktu siang. Dijak nang depot. Tapi depotnya duduk depot biasa. Melebu kok suasana rotok suntrut ngene iki bagi. Tak delok lho, kok tulisan-tulisannya kayak duduk ana coroko. Kono duduk bukur ini kira rodok menyan-menyan titik. Ternyata itu padepokan tempat yoga. Allah, iki ono sing mutu aku iso difitnah iki. Lalu sing ngejak iku takok, "Ini halal kan?" Musibah. Jenenge wong dodol takon, "Ini halal kan?" Oleh takon ngono iku. Bukan ada sertifikat halalnya enggak? Halal, Pak. Kono mangan, aku gak sido aku. Nah, ini upaya untuk menjaga dari yang haram. Kalau al-ismah, ini penjagaan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari al-wiqayah tadi kita memerlukan ikhtiar kita. Al-ismah itu penjagaan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah membuat kita gak sampai, senajan kepingin gak sampai, atau memang betul-betul dijaga dari keinginan seperti itu. Pokoknya intinya penjagaan, sehingga kita perlu memohon dua-duanya. Sebenarnya kalau dirinci lebih dalam akan enak, tapi waktunya tidak memungkinkan. Al-waqtu qasir wal amal katsir. Jadi dengan demikian, orang yang sudah berkecukupan, ojo meneh cukup alias memiliki al-kifayah. Sing wis sugih lho, masih tak memerlukan sifat qanaah. Merasa cukup, mencukupkan dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilangnya sifat qanaah dapat menjatuhkan seseorang sing wis sugih melarat ya iso kepada syuh maupun hal-hal yang haram. Nah, mengenai syuh ini silakan renungkan Quran surat At-Taghabun ayat 16. Nah, kadang-kadang masalah itu di situ. Nah, syuh kalau terjemahan seringkali dimaknai sebagai kekikiran, medit. Tapi syuh itu sebenarnya gabungan antara medit, tamak, kemudian yang ketiga adalah enggak qanaah. Awalnya enggak qanaah. Ya.
Dan suh itu memudahkan seseorang jatuh, ini saling berhubungan kepada apa yang disebut oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai israfun nafs. Israfun nafs itu apa? Jiwa yang sangat ngarep, sangat tamak terhadap harta. Nah, israfun nafs itu seandainya hartanya halal, ya gak barokah. Apa meneh haram, jelas gak barokah. Israfun nafs itu kepada yang halal saja dicela. Kenapa? Karena mudah menjadikan orang kepleset kepada yang haram. Contohnya halal gak barokah. Ono tonggo konco, apa mani konco pelek, mulai umroh, di lukas haji, mulai haji. Iki haji ini haji sing saiki daftar bulan ngarep berangkat. Wah, berarti sangune akeh. Sang-sangune dewe. Nah, dia pulang itu sakjane sudah menyiapkan oleh-oleh paling istimewa itu untuk kita. Artinya, awak dewe ki arep-arep tagak ya mesti wis takdire iku kanggo awak dewe. Iku nek memang sudah disiapkan. Loh, kok kita itu menjangget ati jangget dalam mana jelek, tapi dalam arti angan-angan muga-muga aku dikasih paling apik. Begitu teko langsung moro, itu bukan karena gembira dia selamat, tapi moga-moga gak lali. Yo gak nganti ngomong, nyindir yo gak, wong pinter jaga gengsi gitu ya. Wah, ndongakno, walaupun jane gak ndongakno asline. Mergo moga-moga tak aku menunjukkan ndongakno iku ndadekno dhek ngekeki sing paling apik. Padahal asli ini memang dari awal sudah disiapi sing paling apik kanggo jenengan mamane. Lho dikei gak barokah. Kalau dalam kerja gimana israfun nafs? Kerja no perusahaan, gajinya 10 juta. Maka harusnya kerjanya dia itu kualitasnya minimal 10 juta. Lah kok dia iki janjane ya iso. Males. Asal-asalan sehingga nilai kerjanya hanya 6 juta tapi ngarep nek ono bonus macam-macam oleh si paling apik, itu namanya israfun nafs. Lho nek iki sik ono rada eleke, lho sing mang lho oleh-oleh yo gak ngomong, yo gak WA, gak nyebut belas oleh-oleh. Begitu dikai lho awakmu lho kok sik sempat sik bergara oleh-oleh haji kok sik oleh-oleh iya rek wis ngomong ngono iku atine alhamdulillah tak wangen-angen pirang-pirang dino ya. Nah, artinya walaupun gak njaluk, betul-betul gak ngucap, tapi nemen oleh ngarep, itu namanya israfun nafs. Rugi toh? Wong kita itu gak arep-arep dikei. Iku nek dikei. Sing luwih rugi meneh apa? Wis nemen oleh arep-arep. Lah kok oleh sing paling apik sing ngene. Aku arep kok sampeyan yo gak pantes wong sampeyan biasa rono. Sampeyan iki sing penting tak dongakno ae. Men sampeyan iki wong wis koyo sampeyan gak perlu oleh-oleh koyo ngene iki. Ya alhamdulillah aku sampeyan mulai selamat terus alhamdulillah muga-muga dadi haji mabrur mulai kliwis-kliwis. Tuwas arep-arep gak oleh, rugi kan? Ya. Loh, wis arep-arep oleh rugi apa maneh wis arep-arep gak oleh. Gitu ya. Makanya karena itu kita mudah-mudahan bisa menata hati kita agar kita senantiasa memiliki sakhawatun nafs. Kalau menyambut gawe, bagaimana kita bekerja dengan sebaik-baiknya, ojo nganti keladuan bayaran. Kalau saya bisa mengerjakan melebihi apa yang diharapkan, maka saya mengerjakan melebihi apa yang diharapkan itu pekerjaan sebaik-baiknya. Nah, kelebihannya ini menjadi sebab barokah. Itu tadi baru bahas al-kafaf dan al-kifayah. Nomor 3 al-fadlah. Napa niku? Kelebihan dari kebutuhan hidup setelah mencapai al-kifayah. Dalam doa ini kita memohon al-ghina bifadlillah waghnini bifadlika. Ya. Jadi al-ghina bifadlillah. Jadi memohon kekayaan dengan karunia-Nya fadlillah. Sudah kan nggih?
Oh, okay. Sederhananya begini, seseorang yang dikaruniai al-fadlah dalam bentuk kekayaan bukan sekedar ada kelebihan yang membuatnya mudah dan ringan memenuhi kebutuhan, membeli hal-hal yang disenangi meskipun bukan kebutuhan, dan tidak pula mendesak disebabkan karunia Allah. Bapak Oma misalnya, nek dikai al-kifayah atau apa mana al-kafaf itu. Pak, sampean delok iku lho, masyaallah plafon kaya omahe cecek ngono. Warna-warni iki ketara ceceke bocor. Mbok yo diganti, Pak. Gak gelem ganti ta. Yo gelem aku. Duwe durung gelem. Ya sike bendina anu singgahno didik disisihkan. Sehingga angen-angennya itu mengganti hal-hal yang memang sudah patutnya diganti. Tapi al-fadlah melaku perjalanan. Saya tadi pagi ngisi di Muhammadiyah Kendal ya, Jawa Tengah. Liwat jalan gunung-gunung. Nah sing al-fadlah lain lagi. Nek kene ketok yo apik ya, Pak. Pemandangannya yo pas, hawane yo adem. Delok niki lho kali ini masyaallah. Ketok enak kene yo si ana lemah sing kosong. Mbok tuku omah siji nek kita tuku tanah. Gak usah mbombo 1.000-2.000 meter. Enak nek prayan gak usah larang-larang omah dhewe. Gak larang-larang tapi modale larang. Iku sing wis duwe al-fadlah. Lho, ngono iku. Apa baik? Baik kalau itu barokah. Tapi urutannya itu kita mohon cukup sik. Cukup sik. Sing barai wong gampang ketipu ini kenapa? Banyak toh. Investasi sekian langsung oleh akeh. Mergo kemrungsung soge. Kemrungsung kepingin selak luah luwe soge mbrewu. Itu yang bikin jadi mudah ketipu. Padahal andai kata kita mendapatkan betul-betul kelebihan itu, kita perlu notoati, perlu ada yang ngawal dari kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita sing gelem ngelingno ya. Nah, al-fadlu sendiri secara bahasa baik tambahan, kelebihan atau surplus gitu ya. Nah, itulah gambaran frasa sederhana tadi, waghnini bifadlik. Belum amman siwa. Ini sudah masuk isya. Karena itu saya cukupkan dulu sebelum nanti dilanjutkan dengan poin terakhir dari permohonan dari doa ringkas tadi. Karena itu walaupun jenengan umpamane wis sugih, umpamane oma pitulas, doa ini terbaik. Kenapa? Karena doa ini juga memohon yang keempat diselamatkan dari butuh kepada yang lain, butuh dalam nafsu. Kita lanjut nanti.
Baik, baik. Tes, ya. Baik, kita lanjutkan. Bagian terakhir doa ringkas tersebut, Allahumma kfini bihalalika an haramik walnini bifadlika amman siwak. Yang terakhir itu adalah memohon al-istighna anil khalqi, atau kadang disebut sebagai al-istighna anil khalqi billah, yakni merasa cukup dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, mencukupkan diri kepada kemurahan dan perlindungannya sehingga terselamatkan dari bergantung kepada makhluk serta diselamatkan dari mengharap perlindungan maupun penjagaan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya sehingga tidak butuh kepada yang selain engkau, selain Allah Ta'ala itu adalah butuh dalam makna sangat tergantung. Karena manusia itu memang diciptakan lemah, mesti ada saling membutuhkan. Itu artinya membutuhkan yang sifatnya lumrah. Kita perlu pedagang, kita perlu macam-macam ya. Hidup ini nggak bisa sendirian. Nah, bukan itu maknanya. Nah, menarik kita perhatikan di sini pembahasannya bahwa orang itu kalau jalannya kaya itu bermasalah, dia bisa semakin tergantung walaupun kekayaannya sangat besar. Semakin tertawan, tersandra oleh orang lain. Maka kita ini memohon kalau Allah Ta'ala berikan kecukupan dari yang halal dan dijaga dari yang haram. Kalau kemudian Allah Ta'ala melihat kita ini sudah layak diberi kekayaan, maka kita memohon diberi kekayaan yang tidak menyebabkan kita memiliki ketergantungan dan ketersandraan dari orang lain. Napa wonten? Lho kata tambah sugih uripe gak tambah ayem, gak tambah tenang gitu ya. Nah, jadi ini doa singkat, padat, dan Masya Allah komplit. Dan ini tadi adalah istighna yang terpuji. Apa ada yang tercela? Ada. Yang tercela adalah al-istighna anillah. Rumongso cukup sehingga rumongso gak perlu mendapatkan pertolongan Allah, gak perlu ndonga. Mereka melampaui batas ketika merasa dirinya serba berkecukupan. Sholat jangan. Apa sholat? Awak umpentino sholat yang melarat. Nah ini berarti dia rumongso cukup dari Allah itu yang tercela. Merasa dirinya kaya tanpa merasa memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah pentingnya menyandingkan hirsun ala manfaah, kesungguhan disertai antusiasme yang sangat besar terhadap hal-hal yang bermanfaat, berbarengan dengan isti'anah billah, yakni memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dua hal ini ada pada kita, tinggal nambah dua hal lagi, ini merupakan kunci untuk menjadi
mukmin yang kuat sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, masih panjang sebenarnya, tapi saya hanya ingin menutup dengan ayat yang belakangan ini banyak disalahpahami. Kenapa? Karena banyak orang lebih mengikuti tafsirnya motivator, bukan tafsirnya mufassirin. Nah, bahaya kan? Yang mana itu? Allah Subhanahu wa taala dawuh wa annahu huwa aghna wa aqna. Di surat apa itu? Surat An-Najm ayat 48. Bahwa sesungguhnya dialah yang memberikan ghina. Ghina tadi apa? Kekayaan luah luweh. Dunia niki luah luweh. Wa aqna. Aqna itu apa? Diberi qanaah. Memang kalau terjemahkan sederhana ya diberi kecukupan, tapi kecukupan bukan dalam makna al-kifayah maupun al-kafah, melainkan qanaah, al-qanaah ya. Nah, memohon diberi rasa cukup. Nah, yang paling perlu rasa cukup tadi siapa? Sing sugih ta sing melarat? Melarat. Sehingga dengan demikian wa annahu huwa aghna wa aqna, itu ya Allah yang memberikan kekayaan, Allah pula yang memberikan rasa cukup kepada yang paling memerlukan rasa cukup, yakni orang-orang yang miskin. Nah, bukan berarti yang kaya nggak perlu qanaah, karena kalau kaya nggak ada sifat qanaah, justru memudahkan dia tergelincir pada sikap soge, tapi mau wedit tambah soge, tambah mau wedit tambah tomak, ya, tambah gak qanaah, tambah gampang panas hati ini. Tas tuku mobil, tapi kancane bojone tuku mobil sing luwih apik. Tas tuku HP, lah kok kancane tuku HP sing luwih apik, wis ngenes hatine. Nah, ternyata mudah menderita ya, gitu ya. Nah, sebagian orang tergelincir memaknai aqna, menganugerahkan qanaah sebagai kifayah. Nah, ini pangkal masalahnya, padahal sangat jauh berbeda maknanya. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ini masih menarik untuk dibahas, tetapi al-waqtu qasir wal amal katsir, waktu sangat singkat, sementara banyak hal yang perlu kita kerjakan. Maka saya cukupkan sampai di sini, dan selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara. Monggo.